Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Aulia. Saya dari SMPS Porbi 2. Di sini saya akan memberikan laporan mingguan yang ada di SMPS Porbi 2 terkait dengan kegiatan-kegiatan apa aja sih yang pernah kita lakukan selama bulan Oktober, November, Desember tahun 2020. Nanti setelah ini saya akan coba berikan lagi yang laporan untuk Januari, Februari, Maret 2021-nya. Yuk kita lihat apa aja sih kegiatan yang ada di SMP Yesporbi 2. For your information aja, laporan ini biasanya memang kita berikan untuk kita berikan ke yayasan kita dan juga ke pengawas sekolah SMP Yesporbi 2 dan juga yayasan SMP Yesporbi 2. Nah, kita mulai yuk dari bulan Oktober. Di sini Oktober tuh agendanya ada lumayan cukup padat perayat. Jadi di sini ada belajar mendongeng. Jadi anak-anak tuh diberikan kemampuan atau diberikan soft skill terkait dengan belajar mendongeng. Bagaimana mendongeng yang baik, bagaimana membuat draft dongeng yang baik, bagaimana teknik bicara dalam hal dongeng itu diberikan. Nah, saat itu kita bekerja sama dengan Kak Maulana dari Dongeng Indonesia untuk memberikan pelayanannya kepada anak-anak SMP Yesporbi 2. Waduh, ada pesawat, mohon maaf ya. Kemudian kita juga ada webinar bersama dokter penyintas COVID. Nah, di Oktober ini memang kondisi COVID itu sangat meningkat gitu ya, karena Oktober ini banyak banget hari liburnya, terus kemudian di DKI itu bolak-balik akhirnya merah terus gitu. Akhirnya kita merasa bahwa harusnya anak-anak paham dan harusnya anak-anak mengerti, mengetahui dengan jelas apa sih yang harus mereka dapatkan dan juga mereka praktekkan ketika COVID itu ada di sekitar mereka gitu ya. Jadi kita mengundang dokter penyintas COVID sehingga kita mendapatkan materinya itu dari real life yang sudah dilakukan oleh dokter tersebut ketika sang dokter ini mendapatkan menderita penyakit COVID tersebut. Nah, kemudian kita juga ada field trip museum layang-layang. Nah, di sini virtual ya. Jadi anak-anak tuh diberikan juga alat-alatnya, kemudian diajarkan bagaimana membuat layang-layang, mewarnainya, kemudian memasang tali tamanya. Nah, setelah itu kita di bulan Oktober ini juga ada PTS, penilaian tengah semester genap gitu. Sebelum nanti di Desember akan ada PAS, penilaian akhir semester ganjil, mohon maaf, penilaian tengah semester ganjil. Nah, di sini anak-anak akan dites selama 3 bulan dari hasil belajar mereka gitu ya. Kemudian kita juga ada wisata literasi dan lomba mendongeng. Wisata literasi dan lomba mendongeng di sini merupakan hasil follow up dari kegiatan belajar mendongeng yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita bekerja sama di sini dengan Perpustakaan Daerah Jakarta. Nah, di sana Perpustakaan Daerah Jakarta itu memberikan tenaga ahlinya untuk SMP Yesporbi 2 supaya bisa memberikan pembelajaran terkait dongeng juga. Terus ada apa aja sih di perpustakaan daerah, terus buku peminjaman buku secara e-booknya itu seperti apa gitu. Nah, di sini juga kita ada pengajian Yesporbi selama bulanan, biasa dilakukan untuk semua sivitas Yesporbi, baik siswa, guru, orang tua yang mau join untuk wisata religi. Bukan wisata religi ya, lebih ke memang pengajian. Nah, ini adalah foto-fotonya ketika kita belajar bersama Kak Maulana. Nah, di sini dengan dokter Puskesmas, Dr. Widati Carolina. Nah, di sini kita belajar banyak bagaimana kita menghindari COVID,
bagaimana kita harus menghadapi COVID ketika kita memang dikodar oleh Allah untuk mendapatkan penyakit COVID ini dalam tubuh kita. Nah, ini adalah virtual retreat layang-layang. Di sini hasil anak-anak, kemudian tampilan ketika mereka mendapatkan pembelajaran dari musim layang-layang. Ini adalah contoh rapot tengah semester ya. Oke, kita di sini ada rapot sikap, ada kognitif, ada juga rapot tafis, ada juga rapot desain grafis. Nah, ini adalah wisata literasi virtual Perpusdanya. Kemudian ini pengajian bersama Pak Ustadz. Dan ini adalah Bapak Ketua Yayasan kami, Pak Budiono. Oke, kita beralih ke November. Di November ini ada open house SMPS Porbi 2, ada pelaksanaan Hari Guru, ada pelaksanaan pelatihan Instagram buat guru, kemudian ada persiapan ujian akhir semester ganjil. Kok kayaknya kemarin baru PTS, kok udah mau semesteran? Ya, ini baru persiapannya. Jadi nanti PTS-nya kita ada di Desember. Nah, ini adalah persiapannya buat semester ganjil ya. Nah, open house ini di bulan November ini kita ada beberapa kegiatan. Ada webinar parenting, ada student talent show, ada juga drawing contest via Instagram. Nah, uniknya untuk open house kali ini adalah open house pertama secara virtual yang diadakan oleh SMPS Porbi 2, dan semua kegiatan ini dilakukan oleh siswa, baik MC-nya, kemudian pengisi acaranya, kemudian games-nya itu yang propose itu siswa gitu ya. Walaupun yang ketika parenting yang sebagai audiensnya adalah orang tua, tapi tetap yang menjadi MC-nya adalah siswa-siswi gitu ya. Jadi kita sudah mencoba ke anak-anak untuk sebagai holding sebuah tanggung jawab untuk sebuah kegiatan. Di sini kita melatih keterampilan kepemimpinan di dalam diri mereka. Nah, ini adalah hasil drawing competition-nya, juara-juaranya. Nah, ini adalah Tafis, student talent show dari Tahsin dari Kaisar, siswa yang fasih taktil dalam membaca bacaan Al-Quran. Nah, di sini ada pertunjukan Leader in Me. Jadi mereka melaksanakan 7 habit, 7 kebiasaan baik yang dirangkum di dalam satu buah video. Di sini juga dipertunjukkan percobaan sains oleh siswa-siswi. Walaupun percobaan sains ini dilakukan di masa pandemi, tapi mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, di sini juga ada, di kita tuh ada namanya setiap hari itu sedekah seikhlasnya setiap hari. Jadi siswa-siswi ini menjelaskan apa sih S3 itu gitu. Nah, ini adalah program yang ada di sekolah kami. Nah, ini adalah Hari Guru. Di sini anak-anak menyampaikan rasa terima kasih mereka, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bapak Ibu gurunya, dan juga menyampaikan kata-kata kalimat yang menyentuh buat Bapak Ibu gurunya. Ini ada pelatihan Instagram yang dilakukan untuk guru-gurunya. Ini adalah persiapan ujian akhir, jadi menggunakan CBT online. Oke, kita ke Desember. Di ujung akhir tahun 2020 ini, kita ada penilaian akhir semester ganjil, pembagian rapor semester ganjil, pelaksanaan pelatihan fotografi, again, buat guru. Tapi nanti ke depan, di tahun depan kita akan memberikan anak-anak itu pelatihan fotografi. Jadi kita akan panggil fotografer profesional untuk memang memberikan beberapa short course buat anak-anak gitu ya. Kemudian kita juga di sini di Desember itu serah terima renovasi, just for information aja, memang SMPS Porbi 2 sedang dalam tahap renovasi penggantian atap, seluruhnya diganti menjadi atap baja. Alhamdulillahnya pada saat pandemi sehingga tidak mengganggu dari kegiatan KBM.
Kemudian ada rapat kerja guru, di mana rapat kerja guru ini adalah untuk mempersiapkan di semester berikutnya, semester genap. Oke. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah penilaian menggunakan CBT. Jadi kita ada 2, di CBT itu PG dan di Zoom-nya itu kita menggunakan pakai tes lisan. Jadi anak-anak akan di breakout room. Per room itu kisaran ada 3 anak, nanti gurunya masuk satu-satu, meanwhile mereka menunggu, mereka bisa mengerjakan CBT-nya seperti itu. Nah, ini adalah Bapak Ibu guru yang mempersiapkan rapot dan juga membagi rapot secara virtual kepada Bapak Ibu orang tua sekolah kami. Nah, ini adalah pelatihan fotografi yang dilakukan selama bulan Desember ini ya, untuk Bapak Ibu gurunya. Nah, ini rapat kerja. Di dalam rapat kerja ini kita akan mempersiapkan apa aja yang akan kita beri kepada anak-anak di semester genap itu. Terus kita juga di sini nanti kan ada yang baru dari dinas itu adalah AKM. Jadi bagaimana mempersiapkan anak-anak ini untuk ujian AKM-nya. Memang ujian AKM itu tidak perlu dipersiapkan, menurut saya itu bukan tidak perlu disiapkan dengan cara pendrillingan, tapi tetap harus dipersiapkan dengan mengkondisikan lingkungannya sehingga akan timbul pembiasaan-pembiasaan. Nantinya ketika mereka menemukan AKM, mereka dengan sendirinya akan bisa menjawab karena sudah menjadi habit, kebiasaan gitu ya. Oke, itu aja selama 3 bulan. Nantikan kami untuk di tahun depan di 2021 di bulan Januari, Februari, dan Maret. Semoga kedepannya S4B makin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum.